Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita sapa hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu. Hingga saat ini kami ada semua anugerah-Mu Tuhan. Persiapkan kami untuk masuk ke hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kerjaan Tuhan di dalam hidupku, aku milik-Mu, aku milik-Mu. Kuasai seluruh kehidupanku.
Segala yang kami angkat bersorak-sorai meninggikan memuliakan Tuhan. Dan ya Tuhan, Kau hadir lagi melawat menjelma setiap kami. Terima kasih Yesus. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Bersama-sama kita katakan, Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Oke, mari kita lanjut berdiri. Kita akan bersorak-sorai lebih lagi bersukacita bagi nama Tuhan.
yang kita rayakan pada hari ini itu pencurahan Roh Kudus. Hari Raya Pentakosta pertama sebetulnya di Safur adalah di Gunung Sinai ketika turunnya firman Tuhan melalui Nabi Musa. Hukum berasal dari Nabi Musa, ya, dan kebenaran, tetapi kasih karunia dan kebenaran melalui Yesus Kristus. Ketika semua orang percaya, semua tidak tercatat yang melihat Yesus naik ke surga ada 500 orang. Tapi yang di loteng atas Yerusalem cuma 120. Semua orang percaya. Disebutkan di sana orang percaya, ya. Jadi untuk menerima Roh Kudus harus jadi orang percaya. Percaya dikatakan kitab suci. Bahkan bukan yang dikatakan oleh dokter-dokter teologi yang tidak percaya tentang hal ini. Terserah mereka tidak percaya. Saya sangat percaya sebab saya mengalaminya. Dan saudara kasih Tuhan, ketika mereka berkumpul mana? Bukan di bait Allah seperti yang diberitakan itu, tapi di rumah, di sebuah rumah. Tapi kuncinya in one accord. Saudara, in one accord itu berbicara tentang harmoni. Berbeda-beda saudara ini yang di belakang ini. Ada juga wanita. It's unusual pada zaman itu. Termasuk di sana adalah Maria Ibu Yesus. Dia tidak meninggikan dirinya. Dia duduk bersama. Rahasia harmoni adalah menghormati satu dengan yang lain, loving one another. Maka tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras, like a mighty wind, seperti saudara whirlwind, yaitu angin puting beliung, dan kemudian lidah-lidah api. Perhatikan di sana lidah apinya very individual, ya. Yang di atas Petrus beda dengan yang ada di atas Andreas, di atas Yohanes, bahkan yang di atas Maria, saudara. Apa message-nya kita belajar hari ini? Ketika tiba hari Pentakosta, pembaptis dalam Roh bukan pendeta, bukan rasul, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian mereka berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Waktu di Gunung Sinai ada 3.000 orang mati. Tetapi ketika Simon Petrus menyampaikan firman Tuhan dengan urapan yang baru, I shall be anointed with fresh oil, kata King David, ya, maka suatu tanduk akan meninggi seperti tanduk daripada banteng, saudara. Dia begitu berani dan mereka bersaksi. Jangan lupa, pembaptisan dalam Roh Kudus bukan untuk menerima jadi kuasa untuk menyembuhkan ataupun, tetapi lebih baik kuasa untuk menjadi saksi. Saksi itu martis ataupun martir dalam bahasa Latin, siap mati menjadi saksi bagi Tuhan, an eyewitness for Jesus. Saya berdoa sebab setiap warga kerajaan mengalami ini. Jadi bersatu, saling mengasihi, harmoni dalam keluargamu. You will be anointed at your very home, di rumah Anda sendiri. Tidak harus ada 10 hari di gedung gereja, tidak perlu. Tapi di rumah, di dapur, ya. Mungkin saudaraku sedang baru angkat tangan menyembah Tuhan, tiba-tiba kuasa itu datang. Dan kuasa itu bukan sesuatu, dialah seseorang, Roh Kudus. Sambut Roh Kudus. Come Holy Spirit, we need thee more than ever. God bless you, warga kerajaan. Be filled with the Holy Spirit. Amen.
Datang Roh Kudus perbaharui kami. Kami siap Tuhan untuk dibentuk menjadi seturut dengan Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan Allah Bapa yang hidup, yang masih mengaruniakan kepada kami kesehatan, yang masih memberikan perlindungan, penyertaan, pertolongan. Semuanya itu Kau kerjakan karena Kau begitu mencintai kami. Terima kasih, kami siap diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Kami membuka hati kami dengan lebar-lebar, dengan rasa lapar, dengan rasa haus, karena kami sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan, hormat bagi-Mu semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Damai sejahtera Tuhan kiranya turun atas kita, yang membuat senantiasa kita makin dan makin lebih lagi mencintai Tuhan di akhir zaman ini. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, pagi hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah menjadi penopang hidup orang yang percaya. Tidak ada satu orang pun kita yang mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan, dengan segala apa yang kita miliki, itu tidaklah cukup. Tetapi ada satu pribadi yang sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Dialah pribadi yang telah dijanjikan, di mana setelah Yesus naik, Dia berkata akan diutus seorang penghibur. Kenapa Tuhan mengutus seorang penghibur? Karena kita membutuhkan penolong. Penolong itu adalah pribadi Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang memampukan kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memberikan pemahaman hikmat bagi kita, sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini adalah hari yang ke-50 setelah Yesus wafat, di mana ini juga disebut hari raya Pentakosta, hari raya pencurahan Roh Kudus. Dan itu terjadi di Yerusalem pada masa itu. Roh Kudus dengan luar biasa bekerja atas orang-orang percaya. Tetapi saudaraku, Roh Kudus datang oleh karena juga anak-anak Tuhan meresponnya. Andai kata kalau orang percaya pada saat itu tidak melakukan doa-doa, pujian-pujian, menanti-nanti Tuhan, maka saya percaya Roh Kudus juga tidak akan curang. Tetapi karena dikatakan Alkitab, semua orang percaya, mereka bersehati berdoa, ya, mereka bersehati memuji Tuhan. Dan saudara tahu, Alkitab mencatat, maka Roh Kudus turun menghinggapi setiap mereka seperti nyala-nyala api. Artinya semua orang percaya pada masa itu yang sedang berdoa itu dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, dan mereka berkata-kata sesuai dengan bahasa-bahasa yang dikaruniakan kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apakah Roh Kudus hanya tercurah bagi mereka orang percaya rasul-rasul pada masa itu? Tidak. Alkitab saudaraku
menceritakan atau menyampaikan kepada kita di dalam Kisah pasal yang kedua. Saya akan baca buat kita ayatnya, ayat yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudara-saudara, bahwa Roh Kudus dijanjikan bagi setiap orang percaya. Amin. Amin. Pertanyaannya adalah, apakah kita yang hadir dalam ibadah hari ini sudah sungguh dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Apakah kita sudah menerima baptisan Roh Kudus? Apakah kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Itu menjadi pertanyaan. Karena kenapa? Kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus, maka ada satu keberanian di dalam dirinya, dan dia boleh menjadi saksi karena Roh Kudus memenuhi hidupnya. Amin. Kenapa banyak orang percaya, orang Kristen tidak berani dalam memberitakan Injil, dalam menyampaikan kabar baik kepada banyak orang lain, padahal sesungguhnya itu yang sedang mereka butuhkan hari-hari ini. Tidak lain tidak bukan bahwa Injillah yang sedang dinanti-nanti oleh makhluk di muka bumi ini, yaitu manusia. Maka Tuhan katakan, sesungguhnya Roh Kudus yang dicurahkan atas kita itu, itulah yang memberikan keberanian bagi kita untuk menyaksikan Tuhan. Itulah yang mendorong kita, yang membuat kita dengan gagah dan berani untuk meneriakkan, untuk menyerukan, untuk menyampaikan, untuk memproklamirkan Yesus Kristus Tuhan. Dan orang-orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus, lalu diikuti dengan ketaatan dan ketundukan kepada kebenaran firman Tuhan, mereka pasti masuk surga. Amin. Tidak cukup hanya sekedar percaya, tidak cukup sekedar yakin, tetapi Tuhan menginginkan diperlukan ketundukan, ketaatan kepada firman Allah, maka engkau dan aku akan beroleh keselamatan. Maka kita memerlukan kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kalau Anda dan saya tidak ada Roh Kudus, tidak dipenuhi Roh Kudus, maka kehidupan kita pun akan biasa-biasa saja. Bahkan bisa jadi kecintaan kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan juga akan semakin berkurang. Karena apa? Roh Tuhan sudah padam di dalam kita. Tadi pujian berkata, rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya benar. Karena ada roh Tuhanlah di dalam kita, itu membuat kita menyala-nyala. Karena ada roh Tuhan di dalam diri kita, itu yang membuat kita bersemangat melayani Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, saya bersyukur dan berterima kasih kepada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah berdoa, mendukung, berpartisipasi ya buat pekerjaan Tuhan di Desa Kabean. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung, sehingga pada tanggal 20 Kamis yang lalu kita sudah menetapkan batu pertama dan langsung dipimpin oleh hambanya Pendeta Darmo Putu. Dan semua berjalan dengan lancar. Biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, saya ingin sedikit menyaksikan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Bayangkan, siapa kita, siapa saya? Dari mana uang saya, saudara? Beli pertatakan gereja, membangun gereja. Bayangkan saudaraku, ya,
Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Dalam waktu yang sangat singkat, Tuhan dapat bekerja, Tuhan dapat berkarya melalui banyak-banyak orang. Dan banyak orang yang terbuka hatinya, yang terbuka pikirannya untuk apa? Memperluas kerajaan Allah. Maka apa yang mereka miliki mereka sumbangkan untuk pekerjaan Tuhan. Karena upahmu besar ketika engkau bekerja dan berkorban bagi kerajaan. Dan saya mohon doa dari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, supaya proses pembangunan ini boleh berjalan dengan lancar dan semuanya Tuhan cukupkan. Amin, saudaraku. Inilah yang akan kita kerjakan di akhir zaman. Bahwa dibutuhkan roh yang menyala-nyala mengerjakan panggilan Tuhan. Semua kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Semua kita dipilih oleh Tuhan. Sekali lagi, semua kita harus meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi ketika kita membuka hati dan kita berkata, ini aku Tuhan, aku siap, utuslah aku Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Saudara, setiap kita yang hadir ini, Tuhan punya rancangan atas setiap saudara. Amin. Tuhan punya panggilan masing-masing atas saudara. Dan kalau memang Tuhan sudah memanggil setiap kita, maka kerjakanlah apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sudah karuniakan di dalam dirimu dan diri. Itu harus kita kembangkan, Bapak Ibu. Kalau bulan ini kan kita berbicara tentang trainer. Amin. Itu adalah topik atau tema yang sudah luas, yang di gereja kita, GBRO khususnya, seluruh dunia membicarakan tentang trainer. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, bahwa sesungguhnya orang percaya itu harus menjadi trainer sejati. Amin. Karena kitab suci yang mengajarkan, kalau saya pribadi, saya berkata trainer ini, saya ambil ini, saya katakan ini adalah pemuritan. Amin. Pemuritan. Karena Tuhan berfirman dalam kitab Matius pasal 28, mari kita baca sebentar Bapak Ibu. Matius pasal 28 ayatnya ayat yang ke-11. Dua-dua ya, kita baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi sesungguhnya bahwa orang percaya itu, dia sebenarnya harus menjadi trainer, ataupun pelatih, ataupun yang memberikan training, ataupun yang memberikan didikan, memberikan ajaran, ataupun mungkin mentor. Seharusnya semua kita harus bisa memuridkan. Amin. Amin. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Jadikan semua bangsa menjadi murid. Siapa yang menjadikan orang-orang itu menjadi murid Tuhan? Mereka yang lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Orang-orang percaya. Orang-orang percaya inilah yang kemudian, apa kata ayat 20, saudara kata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Amin. Jadi orang percaya itu dia harus mendidik orang lain, mengajak orang lain, karena memang itu adalah tugas kita. Amin. Tugas pemberitaan Injil itu tugas orang percaya. Tidak dikatakan tugas pendeta. Amin. Tugas gembala sidang, bukan. Tugas hanya full timer, bukan.
tugas hanya imam musik, bukan. Tugas pemimpin puji-pujian, singer, atau juga pelayan media, bukan. Tetapi Alkitab sangat menjelaskan kepada kita bahwa orang percaya itu dia harus memberitakan Injil. Amin. Maka saudara, kita harus belajar semuanya. Ya, belajar kita. Karena sebenarnya di dalam diri kita ini ada potensi yang sebenarnya harus ditumbuh kembangkan supaya kita punya kompetensi di dalam memberitakan Injil. Amin. Harus dipersiapkan. Saudara dan saya ya harus memberitakan Injil. Saudara, saya bersyukur di daerah Simalingkar sana ada banyak orang yang sudah kita layani. Ada yang sudah keluarganya amburadul, ya, ada cerai segala macam. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, Engkau pakailah hidupku untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara, di Simalingkar itu khususnya orang-orang yang jualan di pajak itu adalah pengenalan saya. Saya pun heran dari mana mereka tahu saya seorang hamba Tuhan. Saya tidak tahu. Tapi tiba-tiba mereka datang nanti ke tempat jualan saya. Bayangkan, saya lagi jualan bandrek, dia datang. Pak, cerita saya dengarkan aja dulu. Oh, sampai nangis. Iya. Oh, lalu kita jelaskan, kita sampaikan firman Tuhan. Dia berbahagia, dia bersuka cita. Karena apa? Karena memang saat ini orang-orang sangat membutuhkan Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang terluka, ada banyak orang yang yang terpecah keluarganya, mereka membutuhkan Tuhan. Lalu kalau bukan kita yang menyampaikan itu kepada mereka, siapa lagi? Siapa lagi? Apakah kita mesti harus tunggu malaikat Tuhan untuk memberitakan Injil? Oh, Tuhan bukan itu berkehendaki. Tetapi Tuhan sudah katakan, aku memberikan kuasa kepadamu, kata Tuhan, supaya kau pergi. Dalam Yohanes pasal 15 dikatakan, coba buka sebentar. Yohanes pasal yang ke-15. Ayat 16 kita baca. Bapak dengarkan dan Ibu biar saya baca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah, kata Tuhan, akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jelas bahwa yang memanggil kita, ya, yang memilih kita bukan pendeta. Amin. Amin. Itu jelas dulu. Bukan gembala sidang yang memanggil saudara. Bukan. Ya. Tetapi Roh Tuhan yang bekerja sehingga Anda terpanggil, ya, dipanggil untuk apa? Mengerjakan kehendak Tuhan. Amin. Jadi Bapak dan Ibu itu, saya dipilih oleh Tuhan. Amin. Bukan kita yang milih dia, kita dipilih. Saya mau tanya, bangga nggak Bapak Ibu dipilih Tuhan? Bangga tidak Bapak Ibu? Bangga. Harusnya kita berbahagia, senang, ya, bercita-cita kita. Kenapa? Karena Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, memberikan satu karunia yang besar kepada kita. Dia jadikan kita menjadi anak. Siapa kita? Kalau dipikir-pikir semua kita makhluk, mohon maaf, laknat, makhluk jahat, pendosa. Itulah kita, itu tabiat kita. Tetapi kemudian Tuhan sangat beranugerah kepada kita. Dia tidak melihat dosa kita, dia tidak memperhatikan latar belakang kita. Tetapi sekali lagi, karena begitu besar kasihnya, dia mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita. Amin. Jadi ingat, Bapak dan Ibu dipilih oleh Tuhan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Amin. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, bahwa goal dan target Tuhan sebenarnya ialah, yaitu untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid Tuhan. Dan goal inilah, target inilah yang sedang dikerjakan. Siapa yang mengerjakan? Kita.
Siapa kita? Orang percaya. Kalau orang percaya tidak dimuridkan, tidak diajari, bagaimana mungkin dia bisa mengerjakan itu? Tidak bisa. Maka kita harus terus mendapatkan ajaran, mendapatkan nasihat, mendapatkan didikan, supaya semua kita bisa menjadi pemberita-pemberita Injil, ya, yang membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa Rasul Paulus dia adalah seorang trainer terbaik. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia juga memiliki murid-murid, saudara. Amin. Dia memiliki murid-murid. Itu berarti dia sudah berhasil memberikan training, memberikan ajaran kepada anak-anak rohaninya. Sehingga setiap anak-anak rohaninya yang dia training itu boleh memegang satu jabatan kepemimpinan dalam sidang-sidang Tuhan. Salah satu contoh Timotius, kitab suci mengajarkan bahwa dia masih sangat muda, ya kan? Kadang dikatakan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Berarti di masa mudanya dia sudah dipakai Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, untuk dipakai oleh Tuhan tidak tergantung umur. Amin. Jangan katakan, saya kan sudah tua, bukan pekerjaan saya lagi untuk itu. Pekerjaan saya cukuplah saya datang di gereja, duduk dengarkan khotbah, lalu kemudian pulang, amin, 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 berikan persembahan perpuluhan. Bukan. Tetapi yang Tuhan mau lebih daripada itu, kita harus mencapai goal dan target. Amin. Goal kita orang percaya ialah bagaimana agar ini nih memperluas derajat Allah, itu berbicara tentang pemberitaan Injil. Amin. Bahwa semua kita harus kembali kepada pemberitaan Injil. Itu goal. Itu target kita. Dan untuk itu semua kita harus mempersiapkan diri. Ya, Tuhan Yesus, dia juga adalah trainer yang luar biasa, master. Kenapa? Dia memuridkan 12 rasul. Amin. Dan dari 12 rasul inilah maka Injil Tuhan sampai ke penjuru dunia. Karena apa? Ada pemuridan. Amin. Tuhan Yesus sendiri yang memuridkan mereka. 3,5 tahun rasul-rasul diajari, tiap hari berjumpa dengan Tuhan, tiap hari diajari firman Tuhan, diajari memberitakan Injil, saudara. Berarti memang harus mengikuti pelatihan untuk dapat menjadi pemberita Injil. Amin. Amin. Siapa yang mau di sini mau menjadi pemberita Injil? Maukah Bapak Ibu untuk menjadi pelayan Tuhan, memberitakan Injil? Ya, biarlah hanya yang 7 tangan itulah mungkin yang jadi lebih giat, ya. Yang belum 7 tangan tetapnya giat tapi kurang giat. Ya, oke. Nah, saudara-saudaraku, untuk menjadi seorang trainer, ya, Alkitab mengajarkan di dalam surat 1 Korintus pasal 9. Mari coba kita buka Bapak Ibu. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, ayat yang terakhir, ya, dari pasal ini. Apa katanya di sana? Yang pertama, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolong. Nah, Rasul Paulus, ya, dia berkata bahwa sebelum dia menjadi pemberita Injil, dia menguasai tubuhnya. Amin. Tubuh itu terdiri atas beberapa organ-organ. Ada mata, ada mulut, ada tangan, dan banyak lagi. Dan Alkitab mengajarkan sebelum engkau menjadi pemberita Injil ini, kata Paulus, engkau harus menguasai tubuhmu. Mata harus dikuasai. Banyak kita selalu memakai mata kita menilai rendah orang lain. Banyak kita memakai pikiran kita, hati kita menyumpahi serapa orang lain. Tubuh itu keseluruhannya harus dikuasai untuk apa? Tunduk kepada firman Tuhan. Amin. Mata kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Hati
diri. Amin. Semua hidup kita harus kita kuasai. Supaya apa? Supaya ketika kita melayani, orang melihat, kita menjadi batu sandungan. Dan ini menjadi pekerjaan berat, saudaraku. Menjadi seorang pelayan itu dibutuhkan tanggung jawab, dibutuhkan kejujuran, ya banyak lagi. Semua kita harus melakukan itu. Jadi biarlah semua kita belajar untuk melatih tubuh kita. Amin. Tubuh kita ini kita latih untuk beribadah, untuk tunduk kepada Tuhan Yesus. Itu tunduk kepada Tuhan Yesus. Baik, coba kita lihat sebentar Ibrani pasal yang ke-5. Ini penting, ya, ayat yang ke-12, supaya semua kita terbuka mata kita. Apa kata firman Tuhan? Ayat 12 Ibrani yang ke-5, demikian katanya, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Nah, saya ingin menggugah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sudah berapa lama kita menjadi pengikut Tuhan? Sudah berapa lama kita menjadi pelayan Tuhan? Dan kitab suci mengatakan sesungguhnya ditinjau dari sudut waktu, sudah semua kita ini yang harus menjadi pengajar. Menjadi pengajar, menjadi pemberita Injil, menjadi orang yang memuridkan. Tetapi kenapa belum terjadi? Kenapa kita semua belum menjadi pengajar? Nah, ini penghalangnya. Karena sebenarnya kita belum membuka diri untuk tunduk dan diatur oleh Tuhan. Maka apa yang seharusnya sudah terjadi itu tidak terjadi. Oleh karena apa? Mungkin banyak alasan dari kita, mungkin ada banyak halangan-halangan. Tetapi sebenarnya halangan itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi pelayan, untuk memberi ajaran, untuk menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan ibadah pagi hari ini, jadilah kita semua menjadi alat Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang mau. Jangan hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang hitung-hitungan. Ya, kalau untuk bekerja bagi Tuhan sudah serahkan semuanya. Kalau untuk Tuhan ini siap Tuhan, gitu. Jadi jangan terlalu banyak berpikir, nanti kalau saya melayani Tuhan aja, nanti saya nggak makan. Saudara, saya kembali akan bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara. Taulah kan kalau namanya dagang itu kan sekarang bisa dikatakan turun drastis, sampai 70%. Tetapi saya mau menyampaikan kepada kita, ya. Kalau setiap kami akan berangkat ke pos P itu, hari Rabu kita berangkat dari sini jam-jam 1, ya. Berarti dengan kata lain, malamnya kan usaha dagangan saya bandrek kan berhenti, nggak jualan, kan gitu. Nah, kalau saya pikir-pikir, saudara pertama berhenti otomatis kan, ya, nggak ada pendapatan. Gitu. Tetapi saya sudah sudah berjanji setiap kita pelayan ke sana itu jualan tutup. Setiap kita ke sana itu jualan tutup. Tetapi saya mau menyampaikan kepada saudara, di dalam kita melayani Tuhan, Tuhan pasti memikirkan apa yang kau butuhkan. Amin. Tidak mungkin kita dibiarkan oleh Tuhan. Dan saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini, ya, penyertaan Tuhan itu luar biasa kami rasakan dalam keluarga. Terkhusus di bidang materi, saudara. Saya ini kan, mohon maaf, hamba Tuhan gaji 30 hari dalam sebulan. Itunya gajinya. Ya kan? Bukannya kita dapat bulanan, saudara. Tetapi karena kita bekerja bagi pelayanan Tuhan, Tuhan yang pikirkan, Tuhan yang cukupkan. Sampai hari ini bayangkan, dari tahun yang lalu, ya, COVID, wah, saya lihat luar biasa. Semua tercukupi, uang sekolah terbayar. Sempat saudara tidak terbayar sampai 3 bulan. Tetapi itu pun
Tuhan tolong. Sekarang nggak perlu takut. Nah kalau dipikir-pikir tutup usaha, pergi pelayanan. Tetapi itulah, kalau kita bekerja bagi Tuhan, Tuhan pasti topang hidup kita. Amin. Jadi biar kita semua yang ada di tempat ini benar-benar kalau melayani Tuhan ya sudah, beri yang terbaik buat Tuhan. Tidak perlu kita pikir sana pikir sini. Nggak usah. Percayalah, Tuhan berkata, menyertai kau sampai pada akhir zaman. Apa menjadi kebutuhan? Tuhan pasti cukup. Jadi kita tidak perlu takut. Amin. Belajar kita mengandalkan firman Tuhan dan berserah kepada kehendak Tuhan. Itu kami alami. Itu kami alami. Puji Tuhan saudara. Ada apa aja berkat Tuhan. Ya. Nanti tiba-tiba ada berkat. Tiba-tiba nol berkat. Kadang-kadang kita kan sebelum ada berkat was-was. Waduh gimana ya? Gimana ya? Memang. Tetapi ya kan, dalam rencana Tuhan luar biasa semua. Bisa dihandle oleh Tuhan. Dan itu tercukupi. Kami syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terakhir, Filipi 3 ayat 17. Kita baca. Nah, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Nah, sekali lagi ini penting bahwa Rasul Paulus mengatakan ikutilah teladanku. Dengan kata lain, dia berhasil menjadi seorang pelatih yang baik. Saudara, semua kita harus bisa diteladani orang lain. Orang lain melihat hidup kita dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena Anda telah menunjukkan nilai-nilai kepemikutan saudara terhadap Tuhan. Ada nilai-nilai positif di dalam Anda yang bisa Anda impartasikan kepada orang lain, Anda luaskan kepada orang lain. Jika Anda disebut sebagai teladan. Rasul Paulus berkata di dalam surat-suratnya, mungkin ada sekitar 8 atau 9, dia mengatakan ikuti teladan. Berarti saudaraku, kita dapat ambil satu kesimpulan. Rasul Paulus, dia sudah menjadi contoh yang baik bagi banyak orang percaya. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak, Ibu, dan saya sudah menjadi teladan? Karena kitab suci mengajar kita, mendorong kita, kita harus menjadi berkat, menjadi lilin, menjadi terang di kegelapan. Ya, kita harus bisa saudara menjadi contoh. Itu yang Tuhan inginkan. Maka hari ini, ya, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, semua kita harus menjadi pelatih yang baik, melatih banyak orang lain untuk mengerjakan firman Tuhan, mendidik orang lain, mengajar orang lain untuk mengenal Tuhan. Itu adalah tugas kita semua. Itu adalah tanggung jawab kita. Karena apa? Orang percaya harus bisa menjadi teladan. Jadi pagi hari ini, biarlah semua kita yang hadir ini boleh memberikan teladan yang baik bagi sesama. Amin. Tapi sebelum kita menjadi teladan, ingat Rasul Paulus tadi mengatakan, kuasai tubuh, kuasai mulutmu, kuasai hatimu, kuasai pikiranmu, kuasai segenap seluruh kehidupanmu, supaya kau tidak menjadi batu sandungan dan saya tidak menjadi batu sandungan. Maka benar-benar persiapkan dirimu. Jangan nanti kita menjadi bahan olok-olokan. Katanya anak Tuhan. Katanya pemimpin pujian. Katanya pendeta kayak gitunya. Katanya pendeta berbohongnya. Saudaraku, tanggung jawab yang besar ada di pundak kita. Kita harus mampu menjadi berkat, menjadi teladan kepada siapapun. Amin. Dan itu nanti kita bertanggung jawabkan. Kita bertanggung jawabkan. Biarlah semuanya kita bisa dan mampu menerima kebenaran ini dan kita lakukan, aplikasikan dalam hidup kita supaya semuanya kita ini yang hadir boleh menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.
berdoa saudaraku. Haleluya. Sekarang kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Biarlah kita pagi hari ini menyelesaikan segala sesuatu yang mungkin menghalangi kita bekerja atau menghalangi kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Minta hari ini hatimu diperbaiki Tuhan. Minta hari ini hati kita diubah. Minta hari ini supaya fokus kita hanya Tuhan. Pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Sebab ujung dari semuanya ini akan kembali kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Jadikan aku baik suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Jadikan marilah datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap perbuatanmu. Beri hidupmu sepenuhnya dalam ibadahmu, beri yang terbaik. Puji Tuhan. Jangan lagi kau datang dengan gampangan, dengan suka-suka hatimu. Tuhan Maha melihat. Dia tahu apa yang ada di hatimu saat ini. Apa kau sedang menggerutu? Dia tahu. Apakah kau sedang menilai, merendahkan orang? Dia tahu. Tetapi hari ini minta hati seperti hati Bapa yang mengasihi, hati yang peduli seperti Bapa peduli kepadamu dan kepadamu. Mintalah kepada Tuhan hari ini rohnya. Penuhi kami, penuhi setiap kami, Roh Kudus. Pakai kami menjadi saksimu, menjadi alatmu Tuhan. Pakai setiap kami, pakai setiap kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Penuhi
Biarlah setiap kami menjadi penurut-penurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami berikan kemuliaan, puji-pujian bagi Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami baca dan kami dengar. Mampukan kami semuanya menjadi pemberita-pemberita Injil yang dapat memuridkan banyak orang, lalu hidup kami banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebelum kita diberkati oleh Tuhan Tuhan, amin. Kami seluruh pekerja mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya pendeta semua Pembangkitan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendengarkan warta sepakat bersama kami kemudian. Ibadah raya kita berjalan seperti biasanya setiap hari Minggu mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat.
seluruh pekerja, kita mengadakan reuni pekerja pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 di Sibayak Hall, ya, tepatnya di Pemandian Air Panas Cibinong. Seluruh pekerja yang sudah berkeluarga boleh bawa keluarganya ke di sana, ya. Nah, untuk jemaat apakah boleh ikut? Jemaat boleh aja ikut dengan catatan urus sendiri kendaraan transportasinya, kita jumpa di sana, ya. Siapa juratan jemaat bapak ibu mau ikut, ya, karena tempatnya udah kita bayar, ya, karena aturan tanggal 23 yang lalu kita sudah bayar itu dan target 200 orang. Ya, jadi kalau bapak ibu mau ikut, ya, selain pekerja boleh, dan catatan transportasinya urus masing-masing. Jangan lupa bawa makanan, di sana ada pemandian dan pakaian ganti juga di bawah. Dari pekerja wajib ikut, ya, pekerja wajib ikut. Kita di sana hari Rabu kita mulai ibadah jam 10 pagi. Habis makan siang acara bebas, mandi-mandi dan bisa main bersama-sama, ya. Untuk transportasi untuk pekerja bisa lah urus sendiri transportasi masing-masing. Kita jumpa di sana. Itu aja teman-teman. Silakan. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkebenaran penuh yang telah kami dengar, berkah Tuhan dalam diri rema dalam setiap hidup kami, ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Berkahnya Tuhan memberkati setiap tangan memberi. Tuhan yang memberkati juga setiap pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan selalu menyertai melalui kami. Terima kasih Bapa, berkahnya persembahan kami ini memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Let's
ibadah kita pagi hari ini. Terpujilah Kau Bapa di sorga yang mengaruniakan segala yang baik bagi kami. Kami sudah selesai dalam ibadah kami. Biarlah Kau terus Engkau menuntun kehidupan setiap umat-Mu dalam perjalanan kami sepanjang minggu ini. Engkau sertai kami dalam setiap aktivitas kami. Engkau Tuhan